Bagaimanakah sebenarnya konflik besar antara Amerika dan Iran bisa terjadi? Dan mengapa ketegangan ini seperti tidak pernah benar-benar berakhir? Tahukah kamu, permusuhan antara kedua negara ini sudah berlangsung lebih dari 4 dekade. Sejak peristiwa besar yang mengguncang dunia pada tahun 1979. Sejak serangan dan berbagai konflik pertama terjadi, hubungan keduanya terus dipenuhi ancaman perang, sanksi ekonomi, hingga ketegangan militer yang membuat dunia khawatir konflik besar bisa pecah kapan saja. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Apakah benar hanya soal keamanan dunia? Atau ada kepentingan besar yang tersembunyi di balik konflik panjang ini? Sebelum masuk ke dalam konten lengkapnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Jika sudah, cari posisi terbaiknya dan let's go. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah cerita baru dalam sejarah geopolitik dunia. Ketegangan antara kedua negara ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus berkembang menjadi salah satu konflik paling kompleks di Timur Tengah. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan utama di balik permusuhan ini? Apakah benar hanya soal keamanan dunia? Atau ada kepentingan lain yang jauh lebih besar yang tersembunyi di baliknya? Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat sering menyatakan bahwa langkah keras terhadap Iran dilakukan untuk menjaga stabilitas global. Salah satu alasan yang paling sering disebut adalah program nuklir Iran. Amerika dan sekutunya percaya bahwa jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, maka keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah bisa berubah secara drastis. Ketakutan ini bukan hanya soal persenjataan, tetapi juga tentang potensi perlombaan senjata nuklir di wilayah tersebut. Jika Iran memiliki senjata nuklir, negara-negara lain di kawasan mungkin akan berusaha melakukan hal yang sama. Namun, bagi banyak pengamat politik internasional, alasan tersebut dianggap belum sepenuhnya menjelaskan konflik yang terjadi. Ada faktor lain yang dianggap sangat penting, yaitu posisi strategis Iran dalam peta energi dunia. Iran berada di kawasan yang sangat dekat dengan salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di planet ini. Jalur tersebut dikenal sebagai Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menjadi pintu keluar masuk sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk. Setiap hari, jutaan barel minyak melewati jalur ini menuju berbagai negara di dunia. Jika terjadi konflik besar di wilayah tersebut, maka pasokan minyak global bisa terganggu secara signifikan. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada harga energi dunia dan stabilitas ekonomi global. Karena itulah, banyak analis percaya bahwa menjaga kendali atau pengaruh di kawasan ini menjadi salah satu kepentingan strategis bagi negara-negara besar. Selain faktor energi, ada juga aspek geopolitik yang tidak kalah penting. Iran selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki hubungan dengan berbagai kelompok dan pemerintahan di wilayah tersebut. Dalam banyak situasi, pengaruh Iran seringkali berseberangan dengan kepentingan Amerika dan sekutunya. Akibatnya, persaingan pengaruh ini membuat hubungan kedua negara semakin tegang. Setiap langkah politik atau militer yang dilakukan oleh salah satu pihak sering dianggap sebagai ancaman oleh pihak lainnya. Situasi ini menciptakan lingkaran ketegangan yang sulit untuk dihentikan. Namun, di balik semua alasan resmi dan analisis geopolitik tersebut, muncul pula berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa konflik besar di luar negeri terkadang memiliki dimensi politik domestik. Dalam sejarah politik global, tidak jarang konflik internasional digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah internal suatu negara. Pandangan ini tentu tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung, tetapi tetap menjadi bagian dari diskusi yang sering muncul ketika membahas konflik besar antara negara-negara kuat. Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap muncul. Apakah konflik antara Amerika dan Iran benar-benar didorong oleh kebutuhan menjaga keamanan dunia? Ataukah ada kepentingan ekonomi, energi, dan kekuasaan yang jauh lebih besar yang bermain di balik layar? Untuk memahami jawabannya, kita harus melihat kembali ke masa lalu. Konflik antara kedua negara ini tidak muncul begitu saja. Ada peristiwa penting dalam sejarah yang menjadi titik awal permusuhan panjang ini. Untuk memahami mengapa hubungan antara Amerika Serikat dan Iran begitu tegang hingga saat ini, kita harus kembali melihat sejarah beberapa dekade ke belakang. Banyak orang mungkin mengira bahwa permusuhan antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak lama. Namun kenyataannya, hubungan Amerika dan Iran pernah berada dalam kondisi yang cukup dekat. Pada pertengahan abad ke-20, Iran dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Shah Muhammad Reza Pahlavi. Pada masa pemerintahannya, Iran memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Shah dikenal sebagai pemimpin yang mendukung modernisasi dan membuka negaranya terhadap pengaruh Barat, baik dalam bidang ekonomi, militer, maupun budaya. Amerika Serikat melihat Iran sebagai sekutu penting di kawasan Timur Tengah. Selain karena letaknya yang strategis, Iran juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Pada masa itu, stabilitas Iran dianggap penting untuk menjaga kepentingan Barat di kawasan tersebut, terutama dalam hal energi dan keamanan regional. Namun hubungan tersebut mulai mengalami perubahan besar pada akhir tahun 1970-an. Di dalam negeri Iran, muncul gelombang ketidakpuasan yang semakin besar terhadap pemerintahan Shah. Banyak masyarakat Iran merasa bahwa pemerintahannya terlalu dekat dengan Barat dan tidak mewakili nilai-nilai serta kepentingan rakyat. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan revolusi yang sangat besar. Pada tahun 1979, revolusi tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan Shah dan mengubah Iran menjadi sebuah republik Islam yang dipimpin oleh para ulama. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Iran, dan menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah hubungan Iran dengan dunia Barat, khususnya Amerika Serikat. Setelah revolusi tersebut, hubungan antara kedua negara berubah drastis. Pemerintahan baru Iran menganggap Amerika Serikat sebagai simbol campur tangan asing dalam urusan dalam negeri mereka. Sentimen anti-Amerika semakin kuat di kalangan pemerintahan baru maupun sebagian masyarakat Iran. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sekelompok mahasiswa revolusioner Iran menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Dalam peristiwa yang mengejutkan dunia ini, puluhan diplomat Amerika ditahan sebagai sandera selama lebih dari 1 tahun. Krisis penyanderaan ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam hubungan kedua negara. Sejak saat itu, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran praktis terputus. Kedua negara tidak lagi memiliki hubungan resmi, dan ketegangan terus meningkat dalam berbagai bentuk. Sanksi ekonomi mulai diberlakukan oleh Amerika terhadap Iran, sementara Iran semakin memperkuat sikapnya menentang pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah. Konflik ini tidak hanya berhenti pada ketegangan diplomatik. Dalam berbagai konflik regional, kedua negara sering berada di pihak yang berlawanan. Amerika mendukung beberapa negara dan kelompok yang berseberangan dengan Iran, sementara Iran juga memperkuat jaringan sekutunya di berbagai wilayah. Situasi ini menciptakan sebuah persaingan yang terus berlangsung selama puluhan tahun. Setiap perkembangan baru, baik dalam bidang militer, politik, maupun teknologi, seringkali memperburuk hubungan yang sudah tegang tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai program nuklir Iran kembali menjadi pusat perhatian dunia. Amerika dan beberapa sekutunya menuduh Iran sedang mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Iran sendiri menyatakan bahwa program nuklirnya hanya bertujuan untuk kepentingan energi dan penelitian. Perbedaan pandangan ini semakin memperdalam konflik yang sudah lama ada. Ancaman sanksi baru, tekanan diplomatik, hingga kemungkinan konfrontasi militer terus menjadi topik yang dibicarakan oleh para pemimpin dunia. Namun di balik semua ketegangan ini, ada satu pertanyaan yang terus muncul dalam diskusi global. Apakah konflik ini murni soal keamanan dan politik internasional? Atau ada faktor ekonomi besar yang ikut memainkan peran penting? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat lebih dekat salah satu faktor yang sering disebut sebagai inti dari banyak konflik di Timur Tengah, yaitu minyak dan energi dunia. Ketika membahas konflik di Timur Tengah, hampir tidak mungkin untuk mengabaikan satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap politik global, yaitu minyak. Selama lebih dari 1 abad, minyak telah menjadi sumber energi utama yang menggerakkan industri, transportasi, dan ekonomi dunia. Negara yang memiliki cadangan minyak besar seringkali berada di pusat perhatian kekuatan global. Iran adalah salah satu negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Kekayaan energi ini membuat Iran memiliki posisi yang sangat penting dalam peta energi global. Banyak negara bergantung pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah, dan Iran menjadi salah satu pemain utama dalam jaringan tersebut. Namun bukan hanya cadangan minyaknya yang membuat Iran begitu strategis. Lokasi geografis negara ini juga memainkan peran yang sangat besar. Iran berada di dekat salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz. Jalur sempit ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Lepas, dan menjadi pintu utama bagi ekspor minyak dari banyak negara penghasil energi di kawasan tersebut. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah melewati Selat Hormuz menuju berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa terasa di seluruh dunia. Harga minyak bisa melonjak, biaya energi meningkat, dan ekonomi global bisa mengalami tekanan besar.
Karena itulah Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik energi dunia. Negara manapun yang memiliki pengaruh besar di kawasan ini akan memiliki kekuatan strategis yang sangat besar terhadap stabilitas pasokan energi global. Banyak analis percaya bahwa faktor inilah yang membuat Iran selalu menjadi perhatian negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat. Mengendalikan stabilitas di wilayah yang sangat vital bagi energi dunia tentu menjadi kepentingan yang sangat penting bagi banyak negara. Namun di sisi lain, Iran juga menyadari betapa pentingnya posisi strategis tersebut. Negara ini sering menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol atau bahkan menutup Selat Hormuz jika terjadi konflik besar. Pernyataan seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di pasar energi dunia. Setiap kali ketegangan meningkat antara Iran dan negara-negara barat, pasar minyak global langsung merespons dengan sangat sensitif. Harga minyak bisa naik hanya karena kekhawatiran bahwa jalur perdagangan energi tersebut mungkin terganggu. Selain itu, kekayaan energi Iran juga menjadikannya pemain penting dalam persaingan ekonomi global. Jika Iran dapat menjual minyak dan gasnya secara bebas ke pasar internasional, negara ini berpotensi menjadi salah satu kekuatan energi terbesar di dunia. Hal ini tentu dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan politik global. Namun selama bertahun-tahun, Iran menghadapi berbagai sanksi ekonomi yang membatasi kemampuan negara tersebut untuk menjual energinya secara bebas. Sanksi ini berdampak besar terhadap ekonomi Iran, tetapi juga menjadi alat tekanan politik dalam konflik internasional yang lebih luas. Bagi sebagian pengamat, konflik yang melibatkan Iran seringkali tidak dapat dipisahkan dari perebutan pengaruh terhadap sumber energi dunia. Energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang kekuatan politik dan strategi global. Negara yang mampu mengendalikan jalur energi utama dunia akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah ekonomi global. Itulah sebabnya kawasan Timur Tengah, yang menyimpan sebagian besar cadangan minyak dunia, sering menjadi pusat konflik geopolitik. Namun minyak bukan satu-satunya faktor yang memperumit hubungan antara Amerika dan Iran. Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu persaingan kekuasaan dan pengaruh politik di kawasan Timur Tengah. Di wilayah ini, berbagai negara besar dan kekuatan regional saling bersaing untuk memperluas pengaruh mereka. Iran memainkan peran yang sangat aktif dalam dinamika tersebut, dan seringkali berada di posisi yang berseberangan dengan kepentingan Amerika serta sekutunya. Untuk memahami konflik ini secara lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana persaingan pengaruh di Timur Tengah membentuk hubungan antara Iran, Amerika, dan berbagai negara lain di kawasan tersebut. Selain faktor minyak dan energi, konflik antara Amerika Serikat dan Iran juga sangat dipengaruhi oleh perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Wilayah ini sejak lama menjadi salah satu kawasan paling strategis di dunia. Banyak kepentingan global bertemu di sini, mulai dari jalur perdagangan, sumber energi, hingga posisi militer yang penting bagi berbagai negara besar. Amerika Serikat selama puluhan tahun berusaha mempertahankan pengaruh kuat di Timur Tengah. Negara ini memiliki hubungan erat dengan beberapa negara di kawasan tersebut, baik dalam bentuk kerjasama militer, ekonomi, maupun politik. Kehadiran militer Amerika di berbagai pangkalan di Timur Tengah juga menunjukkan betapa pentingnya kawasan ini bagi strategi global mereka. Namun di sisi lain, Iran juga merupakan kekuatan regional yang memiliki pengaruh besar. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, negara ini mulai membangun jaringan pengaruhnya di berbagai wilayah Timur Tengah. Iran menjalin hubungan dengan sejumlah kelompok dan pemerintahan yang memiliki kepentingan politik yang sejalan dengan mereka. Melalui jaringan ini, Iran berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan. Bagi sebagian negara, langkah ini dianggap sebagai upaya Iran untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Namun bagi Amerika dan beberapa sekutunya, pengaruh Iran yang semakin luas seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Persaingan pengaruh ini membuat Timur Tengah menjadi arena persaingan yang sangat kompleks. Dalam berbagai konflik regional, Amerika dan Iran sering berada di pihak yang berbeda. Masing-masing mendukung sekutu mereka sendiri, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Situasi ini membuat ketegangan antara kedua negara tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui berbagai konflik tidak langsung di kawasan. Dalam banyak kasus, konflik regional yang terlihat sebagai perang antar kelompok atau negara sebenarnya juga mencerminkan persaingan pengaruh antara kekuatan besar di baliknya. Selain itu, ada juga faktor sekutu yang memperumit situasi. Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa negara di Timur Tengah.
Negara-negara ini melihat Iran sebagai pesaing besar di kawasan dan seringkali mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi pengaruh Iran. Sebaliknya, Iran juga memiliki sekutu yang mendukung posisinya dalam menghadapi tekanan internasional. Hubungan ini membentuk jaringan aliansi yang membuat setiap konflik di kawasan berpotensi melibatkan banyak pihak sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, satu peristiwa kecil saja bisa memicu ketegangan yang lebih besar. Serangan militer, sanksi ekonomi, atau bahkan pernyataan politik yang keras dapat memperburuk situasi yang sudah sensitif. Bagi banyak analis geopolitik, konflik antara Amerika dan Iran sebenarnya mencerminkan persaingan kekuatan yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang dua negara, tetapi tentang bagaimana kekuatan global dan regional saling berusaha mempertahankan pengaruh mereka di kawasan yang sangat strategis. Di tengah persaingan ini, masyarakat dunia seringkali hanya melihat dampaknya berupa ketegangan militer, ancaman perang, dan konflik yang terus berulang. Namun di balik semua itu, terdapat permainan kekuatan politik yang jauh lebih besar dan kompleks. Meski begitu, ada satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat internasional. Apakah semua konflik ini benar-benar murni soal keamanan dan geopolitik? Ataukah ada dimensi lain yang tidak selalu terlihat di permukaan? Sebagian pengamat percaya bahwa konflik besar antar negara juga bisa memiliki dimensi politik domestik. Dalam beberapa kasus, ketegangan internasional dapat mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri suatu negara. Pandangan ini menjadi salah satu teori yang sering muncul ketika membahas konflik antara negara-negara besar. Meskipun tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung, teori tersebut tetap menjadi bagian dari diskusi global mengenai motif di balik berbagai konflik internasional. Untuk memahami hal ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat bagaimana konflik internasional kadang-kadang berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri suatu negara. Ketika membahas konflik besar antara negara-negara kuat, banyak orang tidak hanya melihat faktor militer, energi, atau geopolitik. Ada satu sudut pandang lain yang sering muncul dalam diskusi publik, yaitu kemungkinan bahwa konflik internasional juga memiliki kaitan dengan dinamika politik di dalam negeri suatu negara. Pandangan ini sering disebut sebagai teori pengalihan isu. Dalam sejarah politik dunia, tidak jarang ketegangan dengan negara lain muncul bersamaan dengan situasi politik domestik yang sedang tidak stabil. Dalam kondisi seperti itu, konflik luar negeri kadang dapat mengubah fokus perhatian masyarakat. Ketika perhatian publik tertuju pada ancaman dari luar, tekanan terhadap masalah internal bisa berkurang untuk sementara waktu. Sebagian pengamat politik percaya bahwa fenomena ini pernah terjadi dalam berbagai periode sejarah. Ketika sebuah negara menghadapi masalah ekonomi, ketidakpuasan publik, atau konflik politik internal, ketegangan dengan negara lain dapat menjadi topik yang mendominasi pemberitaan dan diskusi masyarakat. Namun penting untuk dipahami bahwa pandangan ini tidak selalu berarti bahwa konflik internasional sepenuhnya dibuat-buat atau sengaja diciptakan. Dalam banyak kasus, konflik memang memiliki penyebab nyata yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, ekonomi, dan politik global. Teori pengalihan isu lebih melihat bagaimana konflik tersebut kadang dimanfaatkan dalam konteks politik domestik. Dalam kasus hubungan antara Amerika dan Iran, beberapa pengamat juga pernah mengaitkan ketegangan antara kedua negara dengan dinamika politik yang lebih luas. Ketika situasi global memanas, perhatian publik sering beralih dari isu-isu domestik ke perkembangan konflik internasional. Media, pernyataan politik, dan perkembangan militer di luar negeri dapat menjadi topik utama yang dibicarakan oleh masyarakat. Hal ini dapat menciptakan suasana nasional yang lebih fokus pada ancaman eksternal dibandingkan perdebatan internal. Namun di sisi lain, banyak analis juga menekankan bahwa konflik antara Amerika dan Iran terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya dengan satu teori saja. Ada terlalu banyak kepentingan yang terlibat, mulai dari energi, keamanan regional, aliansi internasional, hingga persaingan kekuatan global. Semua faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan dinamika yang sangat rumit. Setiap keputusan yang diambil oleh satu negara dapat memicu reaksi dari negara lain, dan pada akhirnya memperpanjang siklus ketegangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Selain itu, dunia saat ini juga semakin saling terhubung. Konflik yang terjadi di satu kawasan dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi global, pasar energi, bahkan stabilitas politik di berbagai negara. Karena itulah konflik seperti yang terjadi antara Amerika dan Iran selalu menjadi perhatian dunia. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah konflik ini suatu hari nanti dapat benar-benar berakhir. Beberapa upaya diplomasi pernah dilakukan untuk mengurangi ketegangan, termasuk perundingan mengenai program nuklir Iran.
Namun setiap kemajuan seringkali diikuti oleh ketegangan baru yang membuat hubungan kedua negara kembali memburuk. Bagi masyarakat dunia, konflik ini menjadi pengingat bahwa hubungan internasional seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Tidak ada satu jawaban sederhana yang dapat menjelaskan semuanya. Minyak, kekuatan militer, pengaruh politik, dan dinamika domestik semuanya memainkan peran dalam membentuk hubungan antara negara-negara besar. Ketika semua faktor tersebut bertemu dalam satu kawasan yang sangat strategis seperti Timur Tengah, ketegangan yang muncul bisa berlangsung sangat lama. Pada akhirnya, memahami konflik seperti ini membutuhkan sudut pandang yang luas. Kita perlu melihat sejarahnya, kepentingan ekonominya, persaingan politiknya, dan juga bagaimana opini publik dibentuk oleh berbagai peristiwa yang terjadi. Pertanyaan terakhirnya kembali kepada kita semua. Apakah konflik antara negara-negara besar benar-benar semata-mata soal keamanan dunia? Atau ada kepentingan lain yang jauh lebih besar yang bekerja di balik layar? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak pernah benar-benar sederhana. Namun memahami berbagai sudut pandangnya dapat membantu kita melihat gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana dunia bekerja.